Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Misbahul Ulum. Di sini saya akan menjelaskan atau mendeskripsikan tentang struktur organisasi fungsional. Di mana yang pertama yakni ada direktur. Menurut garis instruksi, direktur ini memimpin dan mengatur semua unit bisnis di bawahnya. Dan menurut koordinasinya, direktur ini bertanggung jawab atas visi dan strategi perusahaan secara keseluruhan, lalu memastikan tujuan dan misi dicapai dengan efisien. Untuk fungsi direktur ini yakni mengembangkan strategi jangka panjang, membuat keputusan penting, mewakili perusahaan di level eksternal, serta mengelola sumber daya secara keseluruhan. Nah, di bawah direktur ada kepala bagian kepegawaian, kepala bagian produksi, kepala bagian pemasaran, dan yang terakhir yakni kepala bagian keuangan. Menurut garis instruksinya, kepala bagian ini melapor langsung kepada direktur dan bertanggung jawab atas fungsi khusus masing-masing departemen. Untuk koordinasinya, kepala bagian ini mengelola operasional dan strategi departemen mereka masing-masing, serta berkoordinasi dengan departemen lain untuk mencapai tujuan perusahaan secara keseluruhan. Nah, fungsi dari kepala bagian kepegawaian yakni mengelola kebutuhan sumber daya manusia, rekrutmen, pelatihan, dan pengembangan karyawan. Untuk fungsi kepala bagian produksi yakni mengawasi proses produksi, memastikan kualitas produk, efisiensi operasional, dan yang terakhir keselamatan kerja para karyawan. Lalu fungsi dari kepala bagian pemasaran yakni mengembangkan dan melaksanakan strategi pemasaran, memahami pasar dan pesaing, serta meningkatkan brand dan penjualan. Dan fungsi yang terakhir yakni kepala bagian keuangan yakni mengelola aspek keuangan perusahaan, termasuk perencanaan keuangan, pengelolaan kas, akuntansi, dan pelaporan keuangan. Lalu di bawah kepala bagian ini ada kepala proyek, yakni menurut garis instruksinya, kepala proyek ini melapor kepada masing-masing kepala bagian terkait, misalnya kepala bagian produksi jika proyek terkait dengan produksi. Dan menurut koordinasinya, kepala proyek ini mengelola proyek-proyek yang ditugaskan, berkoordinasi dengan tim proyek, dan memastikan proyek diselesaikan dengan jadwal anggaran dan spesifikasi yang telah ditetapkan. Dan fungsi dari kepala proyek ini yakni merencanakan, mengorganisir, memimpin, dan mengendalikan semua aspek proyek, mulai dari pengadaan sumber daya hingga pelaksanaan dan penyelesaian proyek. Jadi dengan struktur ini, garis instruksi dan koordinasi yang jelas memastikan bahwa aliran komunikasi yang efisien dan tugas-tugas yang terorganisir dengan baik di dalam organisasi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Habibi dengan NIM 2221010-357. Di sini saya akan menjelaskan bagian yang ketiga, yaitu struktur organisasi lini, yang mana merupakan struktur organisasi yang paling sederhana dan umum digunakan dalam berbagai jenis organisasi. Dalam struktur ini, otoritas dan tanggung jawab diatur berdasarkan garis hierarki yang jelas dan langsung dari atasan ke bawahan, seperti contohnya manajer pemasaran ke supervisor pemasaran dan juga staf pemasaran. Terkait dengan garis, dalam struktur organisasi ini merupakan jalur komunikasi dan wewenang yang langsung dari atasan ke bawahan. Setiap level dalam struktur memiliki garis yang jelas yang menunjukkan hubungan hierarkis antara posisi-posisi tersebut. Garis ini memastikan arus informasi dan keputusan berjalan secara efisien dan tanpa hambatan. Selanjutnya, koordinasi dalam struktur organisasi lini dilakukan secara vertikal, yaitu antara atasan dan bawahan pada tingkat yang berbeda. Koordinasi ini penting untuk memastikan bahwa setiap bagian organisasi bekerja secara terkoordinasi untuk mencapai tujuan bersama.
Atasan bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan aktivitas bawahan agar sesuai dengan strategi dan tujuan perusahaan. Yang selanjutnya, fungsi struktur organisasi lini memungkinkan pengambilan keputusan yang cepat dan efisien karena hierarki yang jelas. Setiap level dalam struktur memiliki tanggung jawab yang spesifik, sehingga memudahkan pengelolaan dan pengawasan. Fungsi utama dari struktur ini adalah memastikan keteraturan, kejelasan wewenang, dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab masing-masing bagian organisasi. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erna Dulestari, NIM-nya 22210100343. Saya akan menjelaskan mengenai struktur organisasi lini dan staf. Dalam dunia desain organisasi yang rumit, struktur organisasi garis dan staf merupakan konsep mendasar. Kerangka ini mendefinisikan model organisasi yang melaluinya tugas, tanggung jawab, dan saluran komunikasi suatu lembaga diorganisasikan dengan dilegasikan. Intinya adalah lini dan staf struktur organisasi membedakan antara dua elemen peran dalam suatu organisasi. 5 karakteristik utama struktur organisasi lini dan staf. Yang pertama, tatanan hierarki. Struktur organisasi lini dan staf ditentukan oleh hierarki yang terstruktur dengan baik. Jabatan ini mempunyai tanggung jawab utama untuk fungsi-fungsi inti. Yang nomor 2, spesialis fungsional. Salah satu kekuatan struktur ini terletak pada kemampuannya untuk melakukan spesialis fungsional. Manfaat struktur organisasi lini dan staf. Yang pertama, peran dan tanggung jawab. Kedua, spesialisasi. Yang ketiga, pengambilan keputusan yang efisien. Yang keempat, alokasi sumber daya yang fleksibilitas. Yang kelima, dukungan keputusan yang transformasi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang struktur organisasi komite dan proyek. Organisasi komite adalah organisasi yang masing-masing anggotanya mempunyai wewenang yang sama dan pimpinannya kolektif. Organisasi proyek adalah sebagai sarana dalam pencapaian tujuan dengan mengatur dan mengorganisasi sumber daya, tenaga kerja, material, peralatan, dan model secara efektif dan efisien dengan menerapkan sistem manajemen sesuai kebutuhan proyek. Struktur organisasi komite dan proyek memiliki fungsi-fungsi yang berbeda, tetapi saling mendukung untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Fungsi struktur organisasi komite yaitu 1. Koordinasi dan pengambilan keputusan. 2. Pendukung pengelolaan. Dan yang ketiga yaitu penyusunan strategi dan perencanaan. Fungsi struktur organisasi proyek yaitu 1. Perencanaan proyek. 2. Pengorganisasian tim. Dan yang ketiga yaitu pengawasan pelaksanaan.